Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Tentu juga berbeda dari biasanya dan ini dimungkinkan karena Kapolri dan seluruh anggota berdoa secara luar biasa. Jadi hari ini adalah hari istimewa bagi Polda Papua yang disaksikan oleh Panglima, Kapolri dan 3 Kapolri. Ini luar biasa, belum ada di tempat lain. Jadi ini kado untuk seluruh anggota dan masyarakat Papua, tentunya kado Natal dan Tahun Baru, ujar Sigit dalam sambutannya. Sigit menegaskan, dengan pelantikan bersama Panglima dan Kepala Staf, merupakan wujud sinergi TNI Polri yang semakin hari semakin baik. Tentu ini menjadi kunci dan contoh sinergi dan soliditas khususnya TNI Polri yang semakin hari semakin kuat dan ini dibuktikan dengan aktivitas hari ini, ujar Sigit. Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan Kapolda Papua untuk dapat mengimplementasikan sinergi dan soliditas TNI Polri kepada seluruh personel. Dengan sinergi dan soliditas TNI Polri yang kuat, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman, serta terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan dengan baik sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Semua dalam kondisi solid untuk mengontrol dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat dan daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI Polri untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan untuk menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman, kata Sigit. Di sisi lain, kata Sigit, dengan dibangunnya gedung Polda Papua di lokasi baru, juga dapat mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, terkait mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami berharap sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden, bahwa tanah Papua harus berkembang seperti daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya ulangi apa yang dikatakan Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia bagian timur dipercepat dan tentunya nanti dibarengi dengan pembangunan SDM yang juga ingin kita garap, jelas Sigit. Karena itu, kata Sigit, Kapolda Papua harus bisa menyiapkan program-program baru terutama untuk meningkatkan kegiatan masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Papua. Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah Pekan Olahraga Nasional, PON, XX yang digelar di Papua. Ini juga yang kami sampaikan Pak Presiden, pemerintah pusat terus mendorong program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu sejak dilantik menjadi Presiden, sudah berapa kali dia berkunjung untuk membangun daerah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada saat itu, Indonesia mampu menyelenggarakan PON dan melaksanakannya di tanah Papua, ujar Sigit. Sehingga itu merupakan bentuk komitmen bahwa pemerintah terus memberikan perhatian penuh kepada masyarakat dan tanah Papua, tambah Sigit. Pada tahun 2023, Sigit menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menata program-program prioritas dan proyek-proyek utama di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan perlunya sinergi antara TNI,
Polri dan seluruh elemen masyarakat. Program prioritas meliputi pengembangan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sedangkan proyek utama meliputi pengembangan bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat. Ini bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris salah satunya, bagaimana kemudian daerah penyumbangnya adalah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama bahwa yang namanya pembangunan harus terus berkembang. Saya melihat ada rencana pembangunan dan hilirisasi industrialisasi yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan baru dan akan ada transfer ilmu di dalamnya untuk terus meningkat selain pendidikan tentunya kesejahteraan, ujar Sigit. Sigit memastikan TNI Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Jokowi di Papua untuk mewujudkan sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tentu masih ada tantangan yang dihadapi saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikiran lain dan tidak yakin Papua akan menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, ujar Sigit. Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Polri pasca terbentuknya Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman. Dan benar-benar dirasakan masyarakat kemudian merasa nyaman dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik dan tentunya kualitas pelayanan juga jauh lebih baik. Saya telah mempercayakan dan memerintahkan seluruh jajaran Polda Papua untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, jelas Sigit. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi rekan-rekan untuk membuktikan bahwa jabatan publik bukan hanya sekedar pekerjaan. Tetapi bagaimana agar rekan-rekan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat, itu yang utama, tambah Sigit menutup.